Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Sebelum kegiatan ini dilakukan, kira-kira adakah yang sudah Ibu persiapkan sebelum melakukan kegiatan kucing, atau ada rubrik penilaian yang bisa saya gunakan untuk melakukan kegiatan supervisi terhadap kegiatan kucing yang akan Ibu lakukan? Baik, selamat pagi Pak Rudi, terima kasih. Di sini ada beberapa hal yang sudah saya siapkan sebelum kegiatan kucing ini. Di antaranya adalah saya sudah belajar untuk memahami bagaimana melaksanakan kucing ini dengan alur tirta. Kemudian saya juga sudah belajar memahami potensi yang dimiliki dalam melaksanakan kucing tersebut. Di antaranya adalah dengan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Kemudian prinsip kucing juga perlu saya pahami di sini, di mana mempelajari tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan selanjutnya memaksimalkan potensi. Mungkin seperti itu yang sudah saya siapkan Pak Rudi. Baiklah Bu Putri, seperti yang sudah disampaikan tadi, saya ingin memastikan kembali dari kompetensi yang sudah disampaikan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan kucing hari ini? Jadi pada kegiatan kucing hari ini yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah kompetensi kesadaran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan secara aktif, dan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah disampaikan tadi, kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan kucing hari ini? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah potensi mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya bisa lebih fokus untuk menggali potensi yang dimiliki oleh kunci. Selain itu, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, Pak. Jadi, nanti Ibu ingin mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa indikator capaian kucing yang Ibu lakukan hari ini? Baik Pak, indikator yang ingin saya capai yaitu nantinya coach akan mampu menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh coach, Pak. Jadi ada dua hal yang ingin Ibu capai pada kegiatan kali ini. Kucing menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ya Bu. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita kegiatan kucing. Untuk waktunya saya persilahkan. Baiklah Pak Rudi, terima kasih atas waktunya. Bagaimana kabar hari ini? Kelihatannya ada hal serius yang ingin dibicarakan Pak Made. Ya, selamat siang Bu Putri, kabar baik. Ya, nih ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran saya Bu Putri. Sebelum kita lanjut perbincangan kita hari ini, bisakah Pak Made menyampaikan tujuan Pak Made dalam diskusi kita hari ini? Tujuan saya adalah meningkatkan efektivitas pengajaran saya, khususnya dalam hal mengelola waktu pembelajaran. Baik Pak Made. Nah, apakah Pak Made dapat memberikan definisi yang lebih jelas mungkin tentang bagaimana Pak Made mendefinisikan mengelola waktu pembelajaran itu seperti apa? Begini Bu Putri, saya ingin lebih efisien dalam menyusun rencana pembelajaran dan memastikan bahwa saya dapat menyelesaikan materi yang direncanakan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Sekarang coba atau mari kita identifikasi situasi saat ini. Nah, dari skala 1 sampai 10, mungkin di mana Pak Made saat ini dalam mencapai tujuan mengelola waktu pembelajaran Pak Made di kelas? Mungkin
saya berada di kisaran level 5 Ibu Putri. Nah, kenapa saya di kisaran 5 itu karena kadang-kadang saya masih merasa kesulitan menyelesaikan materi tepat waktu seperti itu. Mungkin apa kekuatan yang Pak Made miliki untuk atau dalam mencapai tujuan ini? Terkait dengan kekuatan itu, saya cukup baik dalam menyusun rencana pembelajaran, tetapi mungkin saya perlu meningkatkan efisiensi pelaksanaannya Ibu Putri. Ya, Pak Made. Nah, terus bagaimana rencana Pak Made dalam mencapai tujuan mengelola waktu pembelajaran yang lebih efektif? Terkait dengan pengelolaan waktu seperti ini Bu Putri ya, saya berpikir untuk membuat jadwal yang lebih terinci nantinya dan memberikan batasan waktu untuk setiap bagian pembelajaran. Mungkin juga itu saya perlu mengevaluasi apakah ada kegiatan yang bisa saya kurangi, saya tambah, atau nantinya saya akan modifikasi seperti itu. Baik sekali mungkin rencana dari Pak Made ya. Terus bagaimana nanti Pak Made akan menilai keberhasilan dari rencana aksi tersebut? Terkait dengan penilaian begitu ya, saya akan melihat apakah saya dapat menyelesaikan materi tepat pada waktunya dan apakah siswa dapat merespon positif terhadap perubahan yang sudah saya lakukan Bu Putri. Untuk yang terakhir mungkin di sini Pak Made, apa komitmen yang Pak Made akan lakukan atau komitmen apa untuk rencana atau terhadap rencana aksi nyata tersebut? Saya untuk komitmen itu, saya berkomitmen untuk menerapkan jadwal yang sudah saya buat dan secara teratur mengevaluasi efektivitasnya. Nanti umpamanya jika ada hambatan di sana, saya akan mencari solusinya lagi Bu Putri. Nah, bagaimana dengan dukungan yang mungkin Pak Made butuhkan? Untuk dukungan saya mungkin perlu mendiskusikan perkembangan secara rutin itu kepada kepala sekolah, dan mungkin juga itu meminta masukan dari rekan-rekan guru atau teman sejawat yang ada di sekolah terkait dengan hal ini. Baik sekali Pak Made ya, rencana yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut Pak Made dari sesi coaching ini? Untuk tindak lanjut pelaksanaannya saya akan segera memulai menerapkan apa yang sudah saya rencanakan, atau rencana aksi ini akan segera saya laksanakan Ibu. Sukses selalu Pak Made ya, semoga rencana yang Pak Made rencanakan itu bisa berhasil terhadap situasi yang Pak Made hadapi saat ini. Ya Bu Putri, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Made. Baik Bu Putri, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Terima kasih Pak Rudi, saya merasa sangat senang sekali karena bisa membantu coach saya untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Keren ya Bu Putri. Dari kegiatan coaching tadi, kegiatan apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya? Nah, Pak Rudi, nah indikator yang sudah saya capai dalam kegiatan coaching ini yaitu melakukan kegiatan coaching dengan alur cerita. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab kepada coach. Saya bisa menggali potensi coach dalam menemukan solusi dari masalah yang coach hadapi. Baik Bu Putri, selain yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa catatan yang bisa saya tangkap setelah melakukan coaching, yaitu selain melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita sesuai dengan kompetensi coaching dan prinsip-prinsip dasar kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan, saya juga mendapatkan beberapa hal, yaitu Ibu Putri sudah memiliki kompetensi untuk mengembangkan pertanyaan
hadir penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif sehingga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu Putri juga sudah mampu merangkum pernyataan yang disampaikan coaching. Ibu juga sudah menyampaikan sesuatu dengan nada positif. Pertanyaannya pun sudah terbuka, penyampaiannya pun tidak terburu-buru. Selain pemantauan tersebut, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Ibu Putri. Apa kompetensi coaching lainnya yang ingin Ibu kembangkan lagi? Baik, terima kasih Pak Rudi. Nah, dari apa yang sudah saya lakukan, banyak sekali yang ingin saya kembangkan, yaitu salah satunya saya perlu memahami potensi yang dimiliki oleh coaching dalam menemukan solusi yang dihadapi. Kemudian dengan memiliki kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang lebih terbuka, akan memunculkan potensi yang mungkin dimiliki oleh coaching. Seperti itu Pak Rudi. Luar biasa sekali Bu Putri. Ibu ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Terima kasih Bu. Sebelum diakhiri, apa sih kesimpulan dari kegiatan kita hari ini Bu Putri? Baik Pak. Nah, dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, dapat saya simpulkan bahwa sebagai coach itu harus memahami bagaimana alur daripada cerita tersebut, kemudian dari dia menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana dia merencanakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach tersebut. Kemudian memahami kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang coach, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, selain itu, mengenai prinsip-prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Putri. Mungkin kegiatan ini bisa kita akhiri. Terima kasih kesempatannya sudah memberikan waktu kepada saya untuk belajar memaksimalkan diri saya dalam kegiatan coaching hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang Putri. Terima kasih Pak atas kesempatan kali ini. Selamat siang Pak Rudi.